Hasto PDIP mengatakan, mengapa Jakarta banjir? Nasdem yang harus bisa menjawab. Seringkali politik itu melupakan bagaimana alam juga berbicara. Jadi ini saya di Jogja kan, ketika saya ketemu datang ke Jogja banyak yang bertanya, ini setelah Pak Anies dideklarasikan kenapa alam tidak bersahabat terlalu muncul banyak banjir? Nah, itu pertanyaan masyarakat, yaitu Nasdem yang harus menjawab. Karena ketika kami dulu mencalonkan Pak Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi, kami berdiri di depan. Narasi-narasi minor seperti ini yang kemudian kalau saya menggunakan bahasa Bung Karno, ini politik rendahan, politik yang hanya seputar kekuasaan kementerian semata-mata, politik yang hanya bicara lingkar kekuasaan semata-mata ya. Padahal di dalam deklarasi pencapresan Pak Anies itu disampaikan oleh Pak Surya, kami tegak lurus sami'na wa ata'na dengan Presiden Jokowi, menteri-menteri adalah pembantu Presiden, maka harus loyal kepada apa yang menjadi program dan tujuan dari Pak Jokowi, harus menyukseskan itu sudah garis politik Partai Nasdem. Ya. Jadi, Anies itu kan adalah sosok non-koalisional pemerintah, di mana tempat kelompok-kelompok kritis anti pemerintah, anti Jokowi, anti PDIP bertemu. Ketika nama itu dimunculkan oleh Nasdem, secara tidak langsung Nasdem ingin menyatakan menantang kekuatan politik PDIP dan pemerintah untuk 2024. Kemudian PDIP memberikan satu sinyalmen politik, pesannya melalui PKS dan Demokrat, bahwa PDIP haram hukumnya berkoalisi dengan partai ini, yang secara langsung sebenarnya pesan ini ditujukan kepada Nasdem, bahwa di 2024 PDIP nggak mungkin berkoalisi dengan Nasdem. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Partai Nasdem perlu menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Menurut Hasto, Nasdem perlu menjawab karena telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah Anies dideklarasikan, kenapa alam tidak bersahabat? Lalu muncul banyak banjir. Itu pertanyaan masyarakat. Itu Nasdem yang harus menjawab, kata Hasto di kampus UGM Yogyakarta, Senin 10 Oktober. Hasto mengatakan Nasdem perlu pasang badan membela Anies, sama seperti ketika PDIP membela Joko Widodo ketika baru saja diumumkan sebagai calon presiden pada 2014 silam. Dulu ketika Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta, kami calonkan sebagai presiden yang pertama kali. Ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi, kami yang berada di depan. Itu hukum demokrasi, tegas Hasto. Dia menegaskan bahwa PDIP tidak menyayangkan Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Hasto tidak setuju jika ada anggapan PDIP mempersoalkan kedaulatan partai lain yang sudah lebih dulu mendeklarasikan sebagai calon presiden. PDI Perjuangan tidak intervensi kedaulatan partai lain, hanya jangan sampai skala prioritas yang disampaikan Pak Jokowi kemudian bergeser menjadi kontestasi Pilpres terlalu dini, kata Hasto. Apalagi yang dicapreskan itu punya aturan yang berbeda dengan Pak Jokowi, tambahnya. Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung. Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua Umum Nasdem yakni Surya Paloh pada 3 Oktober lalu. Akan tetapi Nasdem tidak bisa mengusung Anies sendirian. Mereka harus membangun koalisi dengan partai lain agar bisa mendaftarkan capres-cawapres ke KPU pada 2024 mendatang. Pasalnya kepemilikan kursi Nasdem di DPR masih kurang dari persyaratan untuk mengusung capres-cawapres seperti diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Saling sindir PDIP dan Nasdem buntut deklarasi capres Anies Baswedan. Dua partai koalisi pemerintah yakni Nasdem dan PDIP terlibat aksi saling sindir dalam sepekan terakhir buntut deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2024. Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres untuk Pilpres 2024 pada Senin 3 Oktober lalu. PDIP menyebut deklarasi itu mengganggu konsentrasi pemerintah mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia menuding deklarasi itu sebagai sinyal Nasdem yang ingin agar Jokowi lekas diganti sebagai presiden. Dalam agenda di kantor pusat DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Hasto bahkan menyebut Nasdem telah keluar dari partai koalisi pemerintah.
Dia menyamakan Nasdem dengan warna biru pada bendera Belanda yang di akhir masa penjajahan dicopot oleh para pahlawan kemerdekaan. Sekarang, menurutnya ada pula partai berwarna biru yang keluar dari pemerintah usai memilih capres. Itu terjadi di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri, ujar Hasto Minggu 9 Oktober. Nasdem pun angkat suara. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menganggap pernyataan Hasto tak berdasar. Dia mempertanyakan alasan Hasto yang menyebut Nasdem telah keluar dari koalisi pemerintah hanya karena mendeklarasikan seorang capres. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu mengaku heran sebab pernyataan Hasto seolah-olah mengukur koalisi hanya pada pencapresan seseorang. Padahal, Nasdem, kata dia, selama ini selalu mendukung kebijakan pemerintah, terutama lewat menteri-menterinya di kabinet. Sejauh ini, menteri-menteri Nasdem selalu segaris dengan arahan Presiden Jokowi. Apa ada sikap Nasdem yang bertentangan dengan pemerintah saat ini? Tidak, ucap Willy. Willy lantas mempertanyakan sikap PDP yang justru lembek terhadap deklarasi Prabowo sebagai capres partainya, yakni Gerindra yang jauh hari sudah dilakukan. Padahal Gerindra sama-sama partai koalisi pemerintah. Willy menambahkan persoalan politik di koalisi pemerintah saat ini mestinya tak hanya diukur dengan pencapresan. Dia mengajak semua pihak untuk membangun iklim politik yang mencerdaskan. Menurut dia, prinsip berpolitik adalah gagasan dan tawaran kepada publik. Terbaru, Hasto menyindir soal keterkaitan antara banjir di Jakarta belakangan dan deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Hasto berujar, Nasdem memiliki tanggung jawab menjadi tameng Anies. Sama logikanya ketika PDIP berdiri di depan Jokowi yang baru saja diumumkan sebagai calon presiden pada 2014 silam.